Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana caranya melakukan analisis UJT berpasangan menggunakan software JASP. Software yang gratis dan tentunya resmi, namun praktis dan lengkap ketika kita melakukan berbagai analisis. Dan pada video kali ini kita tidak hanya mempelajari bagaimana caranya melakukan analisis, namun juga bagaimana caranya melakukan pelaporan dari hasil UJT. Namun sebelum kita mempelajari bagaimana caranya melakukan analisis UJT sampel berpasangan pada JASP, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebetulnya tujuan kita menggunakan UJT sampel berpasangan. UJT sampel berpasangan atau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita katakan sebagai paired sample t-test atau dependent sample t-test, merupakan uji yang kita gunakan ketika kita ingin menentukan ada tidaknya perbedaan signifikan rata variabel terikat di antara dua kelompok yang saling terkait. Atau dalam pengertian lain, ketika kita memiliki dua kelompok dan kedua kelompok ini saling berkaitan datanya, alias datanya dapat dipasangkan satu sama lain, lalu kita ingin melihat ada tidaknya perbedaan dari kedua kelompok itu, maka kita bisa menggunakan UJT sampel berpasangan. Nah, ketika kita ingin melakukan UJT sampel berpasangan, kita harus tahu asumsi yang harus dipenuhi sebelum data tersebut dapat dianalisis menggunakan UJT ini. Yang pertama adalah variabel terikatnya harus dalam skala kontinu, bisa interval, bisa juga rasio. Kemudian variabel bebas terdiri dari dua kelompok yang saling terkait, tidak boleh lebih dari dua kelompok, dan kedua kelompok tersebut data-datanya bisa dipasang-pasangkan atau saling keterkaitan. Kemudian distribusi selisih variabel terikat antara kedua kelompok tadi harus terdistribusi normal. Nah, contohnya ini, misalkan kita melakukan penelitian yang judulnya pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar siswa. Ini contohnya ya, ada datanya. Kita melakukan penelitian tersebut di di satu kelas. Nah, di satu kelas itu misalkan ada 10 siswa. Nah, sebelum kita menggunakan metode diskusi pada pembelajaran yang sudah kita pilih, nah sebelum metode diskusi dilaksanakan, kita melakukan pretest terlebih dahulu. Setelah diskusi dilakukan ya, metode diskusi diimplementasikan misalkan selama 5 pertemuan, kemudian kita melakukan post test. Sehingga kita mendapatkan hasil belajar ini. Nah, hasil belajar ini berupa skala kontinu, ya, bukan nominal, bukan ordinal, tetapi ini sudah termasuk skala kontinu. Sehingga asumsi yang pertama tadi terpenuhi. Kemudian asumsi yang kedua, variabel bebasnya harus terdiri dari dua kelompok. Nah, ini sudah ada, ya, kelompok pretest, kemudian kelompok data post test, sudah dua kelompok. Dan tadi dikatakan kedua kelompok itu data-datanya harus dapat dipasang-pasangkan. Nah, ini kan bisa dipasangkan ya. Pretest siswa pertama dipasangkan dengan data post-test siswa pertama. Pretest siswa kedua dipasangkan dengan data post-test siswa kedua, dan seterusnya hingga pretest siswa ke-10 dapat dipasangkan dengan data post-test siswa yang ke-10. Ini maksudnya adalah kedua kelompok data ini saling terkait atau dapat dipasangkan. Oke, sekarang langsung saja kita praktikkan. Misalkan tadi datanya sudah kita salin di Microsoft Excel seperti ini. Sebelum kita melakukan analisis di JASP, data kita siapkan di Excel terlebih dahulu. Setelah kita menyiapkan data kita di Excel, kemudian Excel ini harus kita save as ke dalam file format yang berbeda, yaitu CSV. Jadinya kita bisa memilih seperti ini ya. Ini menu file, kemudian save as, kemudian kita cari folder di mana kita ingin menyimpan file ini. Misalkan saya di folder UJT berpasangan. Lalu save as type-nya ini harus CSV. Ya, kita cari, nah ini yang comma delimited. Kita klik, kemudian kita klik save. Kenapa? Karena JASP hanya bisa membaca format file CSV.
Nah, sekarang kita buka JASP-nya. Nah, setelah software JASP terbuka, sekarang waktunya kita membuka file uji T berpasangan tadi. Di pojok kiri atas ini ada garis 3, kita klik, kemudian kita pilih open, lalu kita pilih yang komputer, lalu kita browse folder tempat kita menyimpan file tadi. Nah, ini kebetulan sudah menuju folder yang kita inginkan. Nah, ini file uji T berpasangan yang sudah dalam bentuk type-nya delimited atau CSV tadi. Kita klik, kemudian open. Nah, setelah data kita sudah muncul di JASP, apa yang harus kita lakukan pertama? Yang pertama harus kita lakukan, kita pastikan bahwasanya skala data kita sudah tepat. Untuk memastikannya, di sini ada gambar seperti ini kita klik. Nah, ini kita pastikan bahwasanya skala kita dalam bentuk scale atau continue. Nah, ini masih ordinal ini simbolnya. Maka setelah kita klik, kemudian kita pilih scale. Sama seperti di pretest, di data posttest, gambar ini kita klik, kemudian kita pilih scale. Nah, setelah itu data kita sudah siap untuk dianalisis. Selanjutnya kita bisa pilih t-test di bagian atas ini, kita klik kiri, kemudian kita pilih yang pair samples t-test, kita klik kiri lagi, sehingga muncul tampilan seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini kita masukkan pretest ke sisi kanan. Kita perbesar dulu. Nah, ini pretest kita masukkan ke variable pairs, kemudian posttest kita klik juga, lalu kita tekan tanda ini juga, sehingga pretest berpasangan dengan posttest. Nah, kalau kita menggunakan JASP, di sisi kiri langsung sudah muncul hasilnya. Namun kita perlu melakukan beberapa analisis lain dan memunculkan beberapa tabel lain ketika melakukan pair samples t-test ini. Kita kembali di sini. Di sini ada beberapa centangan lain yang perlu kita centang. Yang pertama di sini ada tes. Tesnya student. Student ini t-test. Lalu apa Wilcoxon? Wilcoxon sign rank ini merupakan uji non parametrik ketika asumsi dari t-test itu tidak terpenuhi. Misalkan tadi salah satu asumsinya adalah selisih data harus terdistribusi normal. Maka kita cek terlebih dahulu. Kita scroll ke bawah, di sini ada assumption check ya, kita perbesar di sini. Nah, ini ada assumption checks, ini kita klik, kita centang normality, sehingga di sisi kiri, nah ini sudah muncul hasilnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, bagaimana cara membacanya? Nanti kita belajar cara penulisannya di akhir video, cara penulisan laporannya. Namun sekarang kita baca terlebih dahulu. Di sini ada assumption checks menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk melihat apakah selisih data pretest posttest tersebut normal atau tidak. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat p-value-nya di sini. Ketika kita melakukan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, ketika p-value-nya di atas 0,05, maka data kita dikatakan terdistribusi normal. Kalau di bawah 0,05, maka data kita tidak normal. Di sini p-value-nya 0,407, jauh di atas 0,05, sehingga data kita dapat dikatakan terdistribusi normal. Misalkan tidak normal di bawah 0,05, maka kita bisa centang Wilcoxon sign rank. Ini kita centang, sehingga nanti di sini muncul nah Wilcoxon-nya. Nah, dan studentnya bisa kita hilangkan centangannya. Nah, sehingga ini hanya menyampilkan hasil analisis dari non parametrik tadi, yaitu Wilcoxon. Namun karena asumsi normalitasnya terpenuhi, maka kita kembali yang dicentang adalah yang student, bukan Wilcoxon. Nah, selain itu di sini ada centangan location parameter, ini bisa kita centang, dan confidence intervalnya bisa kita centang juga. Lalu effect size ini juga perlu kita centang. Apa fungsi effect size? Effect size itu menyampaikan atau menginformasikan seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian descriptives ini juga bisa kita centang. Oke. Kemudian di sini ada bar plot, ini bisa kita centang juga, bisa tidak, namun tidak perlu juga tidak apa-apa karena tidak biasa laporan itu memunculkan bar plot atau descriptive plot ketika kita menggunakan uji T berpasangan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di sini ya,
hasil uji T berpasangannya T-value-nya negatif 60,231. Negatif ini hanya menunjukkan arah bahwasanya data kedua itu lebih besar dari data pertama. Sehingga ketika kita melaporkan angka negatifnya, label negatifnya atau simbol negatifnya tidak perlu kita tulis, tidak apa-apa. Jadinya T-value-nya 60,231 itu tidak masalah. Begitu. Ketika data pertama lebih besar daripada data kedua, maka negatifnya nanti hilang. Oke. Kemudian di sini ada P-value-nya. Nah, ini yang penting ya. Ketika P-value-nya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan kedua data ini berbeda signifikan. Namun kalau di atas 0,05, maka data tersebut dikatakan tidak ada perbedaan signifikan. Di sini P-value-nya 0,0000 sekian. Sehingga sama Jeeves dituliskan kurang dari 0,001, sehingga jelas ini berbeda signifikan. Kemudian di sini ada effect size-nya menggunakan Cohen's d. Di sini effect size-nya besar sekali, 19,047. Kalau sudah di atas 0,8 itu artinya effect size-nya itu besar. Oke, ya. Ini juga ada confidence interval, bisa kita sampaikan, bisa kita laporkan, juga tidak. Namun ini kalau kita baca itu sejalan dengan hasil P-value-nya. Prinsipnya ya, ketika antara lower dan upper-nya tidak melewati angka 0, itu artinya ada perbedaan signifikan. Nah, ini kan tidak melewati angka 0, dari negatif 27, ke negatif 25, artinya antara pretest dan posttest itu ada perbedaan signifikan. Oke, sekarang kita laporkan, kita tulis cara pelaporannya. Kita buka Word terlebih dahulu. Oke ya, misalkan kita ingin melaporkan assumption checks-nya terlebih dahulu. Caranya bagaimana cara mengkopinya? Nah, di sini ada tanda panah bawah, ini bisa kita klik, kemudian copy. Lalu kita kembali ke Word, kemudian kita Ctrl V sehingga muncul seperti ini, ya. Kemudian kita enter lagi. Yang perlu kita munculkan juga misalkan di sini deskriptif, ini kita copy, kemudian kita paste ke Word kita juga. Dan yang terakhir adalah hasil uji T berpasangannya. Oh, misalkan ini tabelnya kepanjangan, ya sudah, confidence intervalnya kita hilangkan, tidak masalah. Sehingga ini location parameternya kita uncheck ya, kita hilangkan centangannya sehingga lebih pendek. Kemudian kita klik tanda panah, kita copy, kemudian kita paste ke Word kita. Nah, kalau kita melaporkan, biasanya tabel-tabel ini harus punya nama. Maka bisa kita tulis tabel 1, rangkuman hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Kemudian yang kedua, tabel 2 ini misalkan tabel 2 hasil analisis deskriptif data penelitian misalkan. Kemudian yang tabel 3 ringkasan hasil analisis per sampel t-test. Lalu cara membaca atau cara melaporkannya bagaimana? Nah, ini bisa kita tuliskan didasarkan pada tabel, saya perbesar terlebih dahulu, 1, dapat diketahui bahwa selisih data pretest dengan posttest terdistribusi normal. Kemudian kita sampaikan hasilnya. Di sini W sama dengan 0,926, kemudian P-nya sama dengan berapa ini? 0,407. Karena selisih data terdistribusi normal, maka analisis dilanjutkan ke uji T berpasangan. Nah, lalu di sini kita sampaikan hasil analisis uji T berpasangannya didasarkan pada tabel 2 dan 3 dapat diketahui bahwasannya ada perbedaan signifikan antara
data pretest dengan post test. Nah, ketika kita melaporkan hasil uji inferensial seperti uji T berpasangan, kita perlu juga menyampaikan hasil uji deskriptifnya. Caranya bagaimana? Nah, di sini di pretest kita kasih dalam kurung M atau min-nya kita sampaikan, yaitu 30,00 ini. Ya, koma ya 00. Ini di atas kita samakan juga ya, ini koma, bukan titik. Kalau titik itu kan dalam bahasa Inggris. Kemudian koma SD, standar deviasinya berapa? Sama dengan 1,826. Begitu juga dengan post test. 1,826. Nah, post testnya juga minnya berapa? Yaitu 56,1 ya. Kemudian SD-nya standar deviasinya 1,912. Kemudian kita sampaikan hasil uji T-nya ya, kemudian T ya, ini T value dalam kurung DF-nya atau degree freedom-nya, derajat bebasnya kita tuliskan 9. Nah, ini ada DF-nya. Kemudian sama dengan T value-nya berapa? 60,231. Kemudian kita sampaikan effect size-nya, Cohen-D-nya ya. P value-nya terlebih dahulu. P kurang dari 0,001, kemudian D-nya yaitu Cohen's D-nya sama dengan 3, yang ini ya, Cohen's D-nya. Bentar, kita lihat lagi. Oh, ini ya, Cohen's D-nya yang ini standar errornya. Cohen's D-nya sama dengan 19,047. Nah, ini nanti bisa kita elaborasi lagi didasarkan pada nilai D tersebut. Dapat diketahui juga bahwasanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sangat besar, misalkan seperti itu. Nah, ini cara pelaporannya. Oke, demikian ya cara kita melakukan analisis dan pelaporan uji T berpasangan ketika kita menggunakan software JASP. Di video selanjutnya mari kita pelajari cara melakukan uji T tidak berpasangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.